Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Kita boleh memasuki minggu yang baru lagi. Dan kita bersyukur buat kasih Tuhan yang terus menyatakan di sepanjang hari-hari kita. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat pagi hari. Bersyukur buat kasih Tuhan yang tiada terukur, yang tiada terduga, yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Dan kita mau terus menikmati kasih Tuhan di sepanjang hari-hari. Bapa, kami berterima kasih kepadamu buat kasih yang kau nyatakan dalam hidup kami. Kau berikan Yesus bagi kami. Terima kasih Yesus, Engkau mau mati, mencurahkan darah, menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang memimpin, menuntun hidup kami di sepanjang hari-hari kami. Engkau yang menguatkan, meneguhkan, dan menghidupkan. Sungguh tak terukur kasih. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati gantikan hidupku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali mereka katakan, sungguh tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak mati gantikan hidupku. Kau serahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku.
Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segala jiwa raga. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau dipuji disembah. Di atas segala Allah, di atas segala diagungkan selamanya. Kami menyembah kami memuji nama-Mu layaklah Kau dipuji, layaklah Kau disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan nama-Mu. Sebab Engkau bangsa yang begitu mengasihi kami dengan kasih yang tak bersyarat, kasih yang ajaib, kasih yang sempurna. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih padamu. Ya Allah, Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kau satu-satunya, hanya Engkau.
Kami benci namamu. Yesus, Yesus Tuhan. Pujilah namamu, pujilah namamu, ya Allah baik. Sangat baik, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya kasih-Mu ajaib Tuhan, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu tiada duanya. Kami bersyukur, kami terus tinggal di dalam kasih-Mu, menikmati kasih yang sempurna dan ajaib. Kami bersyukur, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Pujilah namamu, pujilah namamu, Yesus Tuhan. Pujilah namamu, pujilah namamu, pujilah namamu Tuhan. Syukur hanya Engkau, hanya Engkau Allah di hidup kami, Allah yang begitu mengasihi kami, Engkau Allah yang peduli akan hidup kami, Engkau yang selalu ada bersama dengan kami, Engkau yang tak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Kasih-Mu ajaib, janji-Mu ya dan amin. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia, kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau yang tak pernah ingkar janji,
Engkau yang selalu ada dan menggenapi semua janji-janji. Sebab itu kami mau terus belajar setia kepadamu, melakukan firman-Mu, menyenangkan hatimu, menyukakan-Mu, Tuhan. Sebab Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami. Engkau yang tetap setia sampai selamanya dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Kau sungguh ajaib. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Tiada yang sama sepertimu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama, terpujilah nama. Haleluya. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Engkau Allah yang setia bagi kami. Engkau Allah yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Janji-Mu ya dan amin bagi kami, Tuhan. Engkau Allah yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Engkau yang setia, yang selalu ada bersama. Sedetik pun Kau tak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Kau tak pernah membiarkan kami. Kau selalu ada di dalam setiap langkah kaki kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Amen. Sebab Engkau Allah yang menggendongku.
Pelaiku, cintamu memuaskanku, tak mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah dapat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasihmu. Ketika ku hadapi dengan hidup ini, jalan panjang harus dilalui. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawaban. Aku kan tahu ku tak pernah sendiri, sama Kau Allah yang mengendal. Janganmu mulaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasihmu. Dan ku tak betapa dalam kasihmu. Dan ku tak betapa dalam sungguh kasihmu, kasih yang sempurna, kasih yang ajaib bagi kami. Satu, kami mau terus tinggal di dalam kasih, sehingga kami dapat mengasihi dan bukti kasih kami kepadamu. Kami mentaati setiap firman yang Kau nyatakan bagi kami. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk dapat mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya.
Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kita boleh ada hari ini, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita memasuki kitab Yeremia, pasalnya yang ketiga. Ada hal-hal yang tentunya Tuhan akan nyatakan bagi kita secara pribadi dari apa yang dicatat oleh Nabi Yeremia di dalam pasal yang ketiga ini. Kita tahu Yeremia juga adalah salah satu nabi yang hidup di penghujung, kalau saya boleh memakai istilah itu, dari kerajaan baik itu Israel maupun Yehuda. Dan tentu ada begitu banyak nubuatan atau lebih tepat peringatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel maupun Yehuda. Saya akan bacakan lebih dahulu pertobatan kepada Tuhan. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzinah dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku? Demikian firman Tuhan. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah. Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan dengan kejahatanmu. Sebab itu dirus hujan tertahan, dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal. Engkau tidak mengenal malu. Bukankah baru saja engkau memanggil aku Bapakku? Engkaulah kawanku sejak kecil. Untuk selama-lamanyakah ia akan murka atau menaruh dendam untuk seterusnya? Demikianlah katamu. Namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan. Nah, dari perikop yang pertama, ini juga dari pasal yang kedua, ini adalah sebuah gambaran, ungkapan yang Tuhan nyatakan bagi Israel dan Yehuda, digambarkan seperti sepasang suami istri, betapa suaminya begitu mengasihi, tetapi sang istri berselingkuh, bahkan bersundal, bukan cuma sekali, bukan hanya dengan satu, tapi berkali-kali dan berganti-ganti. Nah, tentu ini sebuah gambaran, sorry, sebuah gambaran yang Tuhan mau nyatakan. Tentu juga firman Tuhan ini up to date sampai hari ini, menjadi sebuah peringatan bagi kita. Kalau secara duniawi saja, seperti ayat yang pertama, ada pertanyaan begini. Kalau ada seorang suami, ya karena istrinya sudah bersundal, berselingkuh, dan kemudian dia menceraikan, dan bahkan sampai menjadi istri orang lain, pertanyaannya adalah, kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Akan sangat-sangat besar kemungkinannya, bahkan mungkin jawabannya adalah tidak. Kalaupun mungkin ada di dalam dunia ini kita temukan, ada pria yang bisa seperti itu. Satu hal yang kita tahu, itu karena ada kasih Tuhan dalam hidup pria tersebut. Nah, karena kasih Tuhan yang seperti itulah yang juga Tuhan mau gambarkan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dan seperti kita tahu, bangsa Israel ini bangsa yang benar-benar tegar tengkuk, bangsa yang benar-benar
aduh, kelewatan kalau kita ngomong Bapak Ibu. Bukan cuma saja di zaman raja-raja ini Bapak Ibu. Kalau kita mundur sebelum zaman raja-raja, di zaman hakim-hakim, ya memang begitulah bangsa Israel. Berkali-kali ketika keadaannya mulai baik, mulai nyaman, dia mulai menggantikan Allah itu dengan yang bukan Allah. Kalau bahasa-bahasa yang lain di dalam kitab Yeremia, di kitab Yesaya. Bahkan ketika kalau kita mundur lagi sebelum zaman hakim-hakim, ketika mereka 40 tahun berputar-putar di padang gurun, berkali-kali mereka memberontak, berkali-kali mereka melawan. Tapi bersyukur Allah yang adalah kasih itu, berkali-kali juga Allah tetap menerima dan tangannya selalu terbuka. Bahkan kalau di perjanjian baru dalam Injil Lukas pasal 15 digambarkan memang bukan dengan gambaran seorang istri, tetapi seperti digambarkan seorang anak yang sudah kurang ajar, minta bagian warisan sebelum bapaknya meninggal, kemudian menghabiskan dengan berfoya-foya dengan berbagai macam perempuan, dan kemudian ketika dia kembali dalam keadaan yang benar-benar hancur lebur, Bapa tetap mengasihi. Nah, apa yang saya dapat pagi hari ini, betapa Allah adalah kasih itu, sungguh-sungguh dia adalah Allah yang bisa menerima manusia apa adanya. Di dalam segala kebesarannya, di dalam segala kemahakuasaannya, di dalam segala kekudusannya. Kalau kita belajar dari bangsa Israel, ya karena memang Allah yang sudah menyatakan dari awal bahwa Allah yang memilih, menetapkan, dan mengasihi bangsa Israel. Sehingga sekalipun berkali-kali mereka harus jatuh bangun di dalam hal yang menyakitkan hati Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Jadi hal yang perlu menjadi fokus bagi kita, itu adalah kasih Tuhan Bapak Ibu. Maksud saya jangan salah fokus. Jangan salah fokus tuh artinya gini, oh ya Tuhan mengasihi, kalau gitu aku boleh dong buat dosa terus. Kalau gitu boleh dong aku jatuh terus. Toh nanti Tuhan ampuni. Iya betul. 1 Yohanes 1 ayat 9 pun mengatakan Allah itu setia. Jika kita mengaku dosa, dia akan mengampuni. Betul itu unlimited. Tapi come on, jangan kita tertipu oleh iblis sehingga fokus kita salah. Sehingga kan sekali-kali, maaf, berkali-kali saya selalu katakan, apa yang dicatat oleh firman Tuhan, itu kan bisa menjadi contoh, tapi juga menjadi peringatan bagi kita. Ya memang di satu sisi kita bersyukur, kita mempunyai Allah yang begitu mengasihi karena memang dia adalah kasih. Dia nggak bisa menyangkal dirinya. Dia tidak bisa menyangkal hakikatnya bahwa dia Allah kasih. Ya kalau Bapak Ibu baca di 1 Korintus pasal 13 ayat 4, bahkan dimulai di ayat yang pertama, itulah gambaran kasih. Kasih itu sabar, murah hati, nggak cemburu, menutupi banyak pelanggaran, nggak mengingat-ingat kesalahan. Nah, bagaimana mungkin Allah yang adalah kasih itu bisa menyangkal dirinya untuk tidak melakukan apa yang didaftarkan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 13? Nggak mungkin, karena itu hakikat Allah. Nah, makanya tapi sekali lagi jangan sampai kita gagal fokus. Nah, apalagi kita di dalam Kristus. Karena kasih dan keadilan Allah itu sekarang sudah bertemu di dalam pengorbanan Kristus. Bahkan kita lebih lagi dibanding bangsa Israel yang pada waktu itu Allah yang adil harus mendisiplin, walaupun di satu sisi Allah akan tetap mengasihi bangsa Israel, tapi ketika bangsa Israel berselingkuh, kalau saya boleh memakai istilah ini, dengan menyembah berhala Allah lain,
Ya Allah harus mendisiplin karena dia hakikatnya juga adalah Allah yang adil. Nah, tetapi di dalam Kristus, hakikat Allah yang adalah kasih dan Allah yang maha adil, itu sudah bersatu di dalam pengorbanan Kristus, sehingga kita hari ini hidup di dalam yang namanya kasih karunia. Sesuatu yang nggak layak kita terima, tapi kita terima. Sesuatu yang Allah nggak wajib beri, tapi Allah beri. Nah, jadi mari fokus kita bukan tertipu oleh iblis, sehingga kita suka-suka buat dosa, jatuh bangun, ngikutin keinginan daging terus, tapi mari fokus kepada kasih Allah. Kasih yang bukan saja dinyatakan bahasanya, tetapi kasih itu sudah dicurahkan. Kasih itu sudah kita terima. Kasih itu ada dalam hidup kita. Sehingga seharusnya kasih itulah yang menggerakkan seluruh aspek hidup kita. Makanya kenapa kita bisa mengampuni seperti yang saya katakan tadi. Ketika pasangan kita menyakiti kita bahkan berkali-kali. Whatever apapun lah bentuk menyakitinya. Mulai dari yang mungkin ya hanya sekedar dari kata-kata yang menyakiti, dari tindakan yang menyakiti, bahkan sampai dia meninggalkan kita dan kemudian dia kembali dan kita bisa menerima. Semua itu hanya karena apa? Hanya karena kasih. Bahkan dengan hal-hal yang lain, perkara-perkara yang lain. Seperti beberapa waktu yang lalu istri saya juga pernah cerita bagaimana ketika kami ada sedikit konflik dan kemudian sepanjang hari dia sedih, hancur hati, kenapa hatiku bisa sakit hanya karena gara-gara suamiku ngomong satu kata. Nah, dan Tuhan ngomong, karena kamu salah menempatkan suamimu. Harusnya kasih untuk yang segenap-segenap itu hanya untukku. Karena firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Untuk Tuhan segenap, karena Tuhan gak akan pernah mengecewakan kita. Tapi untuk sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Apa artinya Bapak Ibu? Seperti kita bisa salah dan kita mau diampuni, seperti itulah kasih yang ada dalam hidup kita untuk sesama kita. Bahwa sesama kita itu juga manusia yang bisa salah, bisa lemah, bisa jatuh, tapi dia juga harus diampuni. Minggu lalu di salah satu komsel, ada satu ibu, wah curhat, jadi harus berapa kali Pak? Ya, firman Tuhan Yesus pernah ngomong, 70 kali 7 kali. Bukan 70 kali 7 sama dengan Bapak Ibu ya. Kalau 70 kali 7 sama dengan jelas ada hitungnya 490. Mungkin akan ada orang Kristen, oke, ku hitung kau sampai 490 kali aku bisa lah ampuni. Tapi ke 491 kau. Kau tunggu kau. Tapi Yesus nggak berkata 70 kali 70 sama dengan. Enggak. 70 kali 70 kali. Nah, 70 kali 7 kali. Itu artinya apa? Lambda, tak terhingga. Itu hukum matematika, Bapak Ibu. Jadi, kasih yang Allah sudah curahkan dalam hidup kita. Kasih itulah yang memampukan kita. Dan saya percaya, Bapak Ibu sudah praktek. Dan berkali-kali juga saya katakan, praktek itu paling gampang dan pasti akan kita lakukan itu dimulai dari rumah tangga kita. Coba kalau suami istri yang duduk bersama tanya, kira-kira udah berapa kali ya aku ampuni kamu? Dan berapa kali ya aku sudah kamu ampuni? Wah, udah nggak terhitung lagi Bapak Ibu. Kami udah 26 tahun. Baru 26 tahun menikah. Wah, udah nggak tahu. Khususnya pria. Nah, karena saya masih ingat di awal-awal itu yang paling sering minta diampuni dan sering kali minta maaf itu pria. Dan berkali-kali istri akan ngomong, maaf, maaf, nanti diulang lagi. Sudah nggak usah minta maaf, nanti berkali-kali ngulang lagi. Tapi pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu, apakah memang pria yang suka buat salah
Atau kebanyakan wanita yang nggak mau minta maaf, itu masalahnya. Karena kan wanita itu juga nggak pernah salah seperti itu. Pikir mereka. Ya itu standar normal sih. Ya Ibu Nova dan Pak Samosir, Pak Ibu Nova paham banget. Jadi bapak-bapak ya pahamilah. Makanya bersyukur kita memiliki kasih Allah, yang bisa mengasihi pasangan kita. Walaupun berkali-kali dia salah. Ya karena firman Tuhan katakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti kita sayang dengan diri kita, mengasihi diri kita walaupun kita salah nih. Normalnya ya, standarnya ya, orang itu akan tetap mengasihi dirinya walaupun dirinya salah. Nah, seperti itulah harus mengasihi sesama kita kata firman Tuhan. Kalau yang segenap-segenap ya hanya untuk Tuhan. Dan saya percaya sekali lagi kita mampu melakukan hal itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih Tuhan. Yang kalau kita baca di kitab Yeremia ini, wow, kalau secara daging siapa sih yang sanggup? Jangankan benar-benar ditinggal berkali-kali Bapak Ibu. Baru terindikasi, baru curiga aja, jangan-jangan pasanganku selingkuh aja udah, eh, belum tentu bisa balik. Apalagi ini sudah jadi istri orang, bahkan udah berganti-ganti. Waduh, tapi itulah kasih yang saya katakan tadi. Allah nggak bisa menyangkal hakikat dirinya yang adalah kasih. Tapi sekali lagi, pesannya adalah jangan gagal fokus. Mari fokusnya itu adalah kasih Allah yang begitu mengasihi kita, dan harusnya aku mau juga belajar mengasihi Allah. Dengan apa? Dengan ketaatan. Walaupun terkadang bisa gagal, tapi biarlah kasih Allah yang ada dalam hidup kita memampukan kita lagi. Untuk kita bangkit lagi. Untuk kita taat lagi. Untuk kita mengasihi Tuhan lagi. Begitulah hidup kita. Oke, itu perikop yang pertama, Bapak Ibu. Nah, perikop yang kedua saya akan bacakan. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu? Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana? Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku. Tapi ia nggak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudara perempuannya yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena zinanya aku telah menceraikan Israel perempuan murtad itu dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak takut, melainkan ia juga pergi bersundal. Wow. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan berzina dengan menyembah batu dan kayu. Kan kelewatan Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan mengasihi, menyertai, melindungi, memberkati ratusan tahun, tapi bahkan mungkin mencapai ribuan tahun. Tapi dengan entengnya mereka menyembah kepada batu dan kayu. Juga dengan semuanya ini, Yehuda saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya. Tetapi dengan pura-pura, demikian firman Tuhan. Ya, manusia kayak gitulah. Nanti kalau udah jatuh babak belur, Tuhan, ampun, Tuhan, aku mau balik, aku mau sungguh-sungguh melayani, aku mau lagi Tuhan, aku maulah Tuhan. Tapi habis itu balik lagi, jatuh lagi. Nanti udah babak belur, wah Tuhan, ya pura-pura. Tapi saya berdoa sekali lagi, kita nggak gagal fokus. Ini cuma jadi peringatan bagi kita. Seperti Paulus katakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Seperti Allah nggak pura-pura mengasihi kita, Bapak Ibu. Hendaklah kita juga jangan pura-pura mengasihi Tuhan. Kalau lagi keadaan baik, wah setia, sungguh-sungguh, wah melayani. Tapi begitu ada sedikit ganjalan masalah, sudahlah, enggak lah. Tapi nanti datang lagi. Ya, mari miliki kasih yang tidak pura-pura, Bapak Ibu. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel perempuan murtad itu membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda perempuan yang tidak setia itu. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad. Demikian firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati, demikian firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta birahimu kepada orang-orang asing di setiap pohon yang rimbun,
dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, secara aplikasi hari ini ya, dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak, bisa nggak praktek gini Bapak Ibu? Ketika pasangan kita buat salah, atau ketika anak kita buat salah, ketika pasangan kita buat salah, ketika orang lain buat salah, terus kita ngomong gini, kembalilah hai engkau, mukaku nggak akan muram. Bisa Bapak Ibu kalau pasangannya lagi buat salah, wajahnya tetap tersenyum, nggak muram, nggak nunjukin wajah marah. Bahkan aku nggak marah nih, nggak murka nih. Bener nih, bener nih, serius nih, nggak marah nih. Wah, praktek ya Bapak Ibu ya. Karena kasih seperti itulah yang sudah Tuhan nyatakan. Ya cuman kata Tuhan di ayat ini, ngakulah kalau salah itu. Janganlah sudah salah, masih ngotot pula, merasa benar. Kau nih. Tapi Tuhan nggak seperti yang saya ngomong, kau nih, enggak. Ya ini kan balik-balik hubungan saya bilang. Timbal balik dari sisi kita, kalau kita salah ya ngaku salah. Dari sisi kita, kalau kita menjadi pribadi yang harus mengampuni, ya ampunilah. Dan mengampuni tanpa syarat. Ya aku ampuni kau ya, tapi. Nah, nggak ada tapi. Ya, jadi kalaupun pasangan kita melakukan kesalahan, maka sebelum ketemu pasangan kita udah tahu nih, jam 5 mau pulang nih. Latihanlah dulu di depan cermin Bapak Ibu. Walaupun hati rasanya dongkol. Karena wajah ini kan cerminan hati. Kalau hati dongkol, gimana mau disembunyiin? Ya, bertataplah dengan cermin, lihat. Aku nanti kalau suamiku pulang, aku akan senyum nih. Kalau suamiku pulang, aku akan sediain kopi nih. Nah, kira-kira seperti itulah Tuhan ngomong. Balik-balik. Aku ini murah hati. Wajahku nggak muram. Aku nggak murka. Tapi ya akuilah kesalahanmu. Ngaku. Minta maaf. Beresin. Seperti itu. Oke, di perikop berikutnya Bapak Ibu secara cepat ya. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan dua orang dari setiap keluarga dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Tadinya pikirku sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikian kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel. Sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Kembalilah hai anak-anak yang murtad. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu. Sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya Tuhan Allah kita. Ada keselamatan Israel. Tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita dari masa muda kita. Kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Maka biarlah itu berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita, dari masa muda kita sampai hari ini, dan kita tidak mendengarkan suara Allah kita. Jadi mari, seperti beberapa hari yang lalu, apa yang kita belajar di kitab Yesaya, miliki hati yang segera bertobat Bapak Ibu. Hati yang segera sadar ketika kita salah. Karena apa? Percayalah Allah akan tetap mengasihi kita. Tapi sekali lagi, sebagai hal yang terakhir untuk mengingatkan kita, jangan gagal fokus. Jangan, karena kita tahu Allah gak bisa menyangkal hakikat dirinya kasih.
terus kita berlaku sesuka hati kita. Tapi marilah kita memiliki kasih yang tidak pura-pura, kasih yang sejati yang Tuhan sudah nyatakan. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, fokus kita adalah tetap mengasihi Tuhan. Itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Terima kasih, saya serahkan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan, dan anugerah-Mu, kemurahan-Mu di pagi hari ini ya Tuhan, yang kami terima ya Bapak. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kalau mungkin kami ada melakukan hal-hal yang salah ya Tuhan, yang dimana kami lebih fokus kepada masalah, hobi, keegoan kami daripada Tuhan ya Tuhan. Ampunin kami ya Tuhan, biarlah kami mau terus sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu kepada kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan juga kami akan mempraktekkan kemurahan Tuhan, kasih Tuhan di dalam keluarga kami, kepada pasangan kami, kepada istri, kepada suami, dan juga kepada anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Dan juga terima kasih buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan juga terus berkati Pak Heri. Tuhan pakai Pak Heri lebih lagi ya Bapak. Tuhan juga memberikan Pak Heri kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang daripada Engkau Tuhan. Bahkan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada, Tuhan juga berkati senantiasa ya Bapak. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan juga senantiasa memberkati kami ya Tuhan. Baik suami, baik istri, anak-anak, menantu, dan cucu kami Tuhan berkati semua ya Bapa. Pekerjaan usaha kami juga Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bela di pagi hari ini juga kami sepakat, kami sehati berdoa buat Ko Hengki Emi ya Tuhan. Yang saat ini ada di Rumah Sakit Raden Matahir ya Bapak, dan juga akan dilakukan endoskopi ya Tuhan. Biarlah semua tindakan-tindakan yang akan diambil Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan lancarkan, dan Tuhan memberikan HB yang terbaik buat Kohengki ya Bapak. Dan juga kami berdoa, biarlah kesehatan, pemulihan juga tercurah atas Kohengki ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Kohengki Emi dan juga anak-anaknya ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus berdoa buat Ibu Dorcas dan istri hamba Meli ya Tuhan. Tuhan terus pulihkan, Tuhan terus sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami, terus bawa bangsa kami hari demi hari lebih baik. Biarlah bangsa ini dipenuhi damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintahan kami yang ada, dari presiden, wakil presiden, menteri, bupati, wali kota, gubernur ya Tuhan. Biarlah setiap kepala-kepala pemerintahan dari pusat sampai daerah Tuhan, mereka mengambil setiap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang terbaik untuk mensejahterakan bangsa kami Indonesia dan mensejahterakan rakyat Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia dan juga pemerintahan kami yang ada ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan. Bapak, kami bersyukur buat hari yang baru yang Kau jadikan bagi kami. Kami mau terus tinggal di dalam kasih-Mu yang sempurna itu. Dan biarlah kasih itu yang menggerakkan kami untuk melakukan semua perintah-Mu dengan ketaatan supaya Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Biarlah kasih-Mu yang memampukan dan meneguhkan hati kami untuk terus mengerjakan bagian kami. Sebab itu kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami, kemanapun kami pergi melangkah. Tutup bungkus kami kuasa darah Yesus, malaikat naga tempat tinggal kami,
menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini, dan setiap orang yang bertemu dengan kami, mereka melihat bahkan mengalami kasih Tuhan nyata melalui hidup kami. Terpujilah namamu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Oh, udah balik kok Simon. Sudah kemarin sore. Ko Buyung, sorry Ko Buyung lupa doain Ko Buyung ya.